Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor ini membuat resah warga di Jalan Pademangan 4, Jakarta Utara. Jadi aksi pencurian terjadi hampir setiap hari, banyak warga yang sudah kehilangan sepeda motor dan juga mobilnya. Meski sebagian warga ini sudah menggunakan CCTV, tetap saja aksi pencuri sangat meresahkan dan pelaku ini beraksi malam hari menggunakan mobil. Meski warga sudah melaporkan aksi pencurian ke kantor polisi, namun kasus ini belum juga terpecahkan. Warga juga meminta polisi ini lebih proaktif untuk melakukan patroli. Jadi kabarnya hampir setiap hari. Hampir setiap hari? Kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, dan roda ini 4 pun sudah juga? terjadi kurang lebih 1 bulan, Vi. Dan warga kabarnya sudah melaporkan kepada pihak kepolisian, namun belum ada pelaku yang ditangkap. Gitu sih katanya ya. Lumayan cukup mengenal wilayah ini sih sebetulnya, Pademangan Jakarta Utara. Sering ke sana. Nah, apalagi dulu pada saat melakukan peliputan ya itu Kriminal. gangguan Kamtibmas itu, saya mengetahui banget Polsek Metro Pademangan ini emang berbaur banget lokasi polseknya itu dengan kawasan pemukiman warga, Oh, gitu. loh. Tapi nah kan seharusnya kan kalau misalnya secara geografis tersebut seperti itu, harusnya aman lah ya. Itu Ti, makanya. Tapi kenapa nih apa yang menjadi penyebab akhirnya kok banyak sekali atau marak sekali pencurian di sana? Kita akan langsung bergabung bersama rekan kami Adi Mulia. Adi, selamat pagi. Ya, baik, selamat pagi Rati dan juga Arif Fadil. Memang betul kawasan Pademangan 4 Gang 32 ini memang baru-baru ini diramaikan dengan kabar sering terjadi atau maraknya kasus pencurian baik kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Nah, info yang kami terima memang dalam periode yang berdekatan dalam waktu seminggu, 2 kendaraan lenyap di waktu yang berdekatan, di mana ada 1 mobil minibus dan juga ada 1 mobil box. Selain itu, memang di kawasan Pademangan 4 Gang 32 ini juga ada kehilangan dari kendaraan motor roda 2. Kendati memang kejadian ini sudah 1 bulan berlalu, namun kabarnya memang belum mendapat perhatian yang khusus dari pihak kepolisian. Kendati para masyarakat yang menjadi korban telah melakukan pelaporan ke kepolisian setempat. Kali ini kami telah bersama dengan Ketua RT dari Pademangan 4 Gang 32 untuk mengonfirmasi sebetulnya apa yang terjadi di sini, bagaimana maraknya kejadian di sini, dan bagaimana sih pengamanan yang ada sebetulnya di Pademangan Gang 32 ini. Selamat pagi, Pak. Pagi. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Yanto. Pak Yanto, ini kan akhir-akhir ini marak nih berita kalau di Pademangan 4 ini sering terjadi pencurian. Dalam periode berdekatan ada 2 bahkan kendaraan roda 4 hilang kemarin. Nah, sebetulnya apa sih kronologi yang sebetul-betulnya yang terjadi di Pademangan 4 Gang 32 ini? Ya, sebenarnya ya karena kronologinya parkirnya pada di pinggir jalan. Jadi kesempatan lah untuk mereka mencuri itu gitu. Ya sebenarnya kalau dibilang aman di wilayah RT 11 ini aman karena rame. Cuman ya pas kejadiannya setelah subuh agak sepi, nah itu kejadian baru mobil itu hilang gitu. Untuk info yang beredar kalau dalam periode yang berdekatan ini kehilangan sangat banyak. Bagaimana nih konfirmasi dari Bapak? Ya itu paling sering kendaraan bermotor sekarang ini ya banyak yang hilang. Ya pengennya jagalah untuk keamanan diri kita sendiri, jangan lupa kunci gembok-gembok atau dirantai gitu, atau pasang CCTV gitu kan untuk pengamanannya gitu. Ya syukur-syukur sih diadakan petugas ronda tiap malam tuh, kayak hansip gitu. Cuman kan itu kan harus kita per bulannya harus keluar biaya ya kan. Untuk sistem keamanannya sendiri di wilayah ini seperti apa sih, Pak, dari aparat masyarakat setempat, dari RT, RW dan selain? Kalau dari kepolisian juga patroli, dari Babinsa ada, Babin Kamtibmas ada, sering patroli gitu. Tapi memang kan namanya mereka tugas tuh nggak satu tempat aja, keliling ya, keliling wilayah Pademangan Timur. Ya mungkin pas dia pindah tempat atau keliling ke wilayah lain, nah mereka kesempatan mencurinya di situ. Kami mendengar kalau sebetulnya wilayah ini tuh tergolong ramai ya, Pak. Nah,
Kenapa ini bisa terjadi? Apa sih celah dari para pencuri untuk menjalankan aksinya? Mendengar kalau wilayah ini adalah wilayah yang cukup ramai, Pak, ketika malam hari. Ya paling ya kelalaian kita juga sendiri karena kita taruh kendaraan di pinggir jalan tanpa ditambahi anak kunci itu digembok atau dirantai gitu aja. Tapi untuk warga memang ramai setiap malamnya. Tiap malam ramai. Sini warga dibilang 24 jam ramai. Karena wilayahnya memang wilayah hidup gitu, nggak sepi-sepi banget lah. Pokoknya kehidupan tuh malam juga masih ada aja. Namun pada saat kejadian tuh posisinya seperti apa, Pak? Pada saat kejadian kehilangan 2 mobil berturut. Nah, kejadian itu di saat pagi ya, subuh, setelah subuh tuh. Nah, itu kan keadaan kondisi tuh warga sedang lelap-lelapnya tidur. Yang begadang semua tuh udah lelap, baru mereka tuh kehilangan gitu. Baru si pencuri mungkin waktunya ini bekerja nih gitu nih. Untuk harapannya, Pak, ke depannya, Pak, bagi masyarakat seperti apa, Pak? Ya pengennya sih saya ya pasang CCTV lah masing-masing. Juga kalau ingin diadakan petugas ronda, ditambahkan hansip gitu. Ya itu kan musiknya kita Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga kedepannya tidak ada lagi kehilangan di Pademangan 4 Gang 32 ini dan masyarakat merasa lebih aman dan juga nyaman. Baik pemirsa, itu tadi wawancara langsung bersama Ketua RT di mana telah mengonfirmasi kalau sebetulnya kawasan Pademangan 4 ini, Gang 32 ini memang kawasan yang cukup ramai. Namun memang masyarakat di sekitar sini diimbau dari Ketua RT untuk tetap berhati-hati dan menjaga kendaraannya dan melakukan pengamanan lebih ketat lagi terhadap barang kendaraannya. Sedemikian, Arif Adil dan juga Kamarati kembali ke studio. Adi Mulya mengabarkan langsung dari Pademangan, Jakarta Utara. Terima kasih Adi. Ingat. Kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Ya, untuk itu waspadalah. Tapi ya gini, mungkin ini pemberitahuan aja sih buat kita semua ya kan. Kita punya rumah, muatnya itu misalnya untuk mobil, ya alhamdulillah. Tapi kalau belum ada cukup mobil, ya mobil jangan ditaruh di depan. Karena kalau ditaruh di depan kan sulit ya untuk mengawasinya. Itu dia, kalau ditaruh di depan pun harus juga ada pengawasan ekstra ketat dari kita. Jangan sampai kita menjadi korban dari tindakan kriminal. Oke. Kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi ini miris sekali. Di beberapa lokasi ada di Bandung, Sukabumi, masih terjadi perundungan terhadap anak. Bahkan ada salah satu korbannya yang masih berstatus atau bersekolah di sekolah dasar ya, Via, sampai meninggal dunia. Kita hadirkan informasi selengkapnya usai satu ini, tetap bersama kami.